Haleluya. Sampai hari ini kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah pembebas kami, Engkau penyelamat kami, Engkau penolong kami, Engkau yang memateraikan hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sebab kami masih punya Tuhan yang dahsyat. Betul badai masih ada dalam kehidupan kami, betul ada tantangan yang harus kami lewati, ada pergumulan yang harus kami jalani. Tapi satu hal yang kami pegang, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, bukan saja Allah yang menyelamatkan kami, namun Allah juga memberkati kami, menguatkan langkah kaki kami, memampukan kami untuk tetap terus bertahan menghadapi setiap badai dan pergumulan hidup. Bahkan kami melihat kekuatan, anugerah itu dicurahkannya bagi kami, sehingga kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu yang menjadi kebanggaan kami Allah. Itu sebabnya kami mau selalu memuji-muji Tuhan. Itu sebabnya kami mau selalu menyembah Tuhan dimanapun kami berada. Betul, kami tidak ada di satu tempat yang sama, tapi di rumah kami masing-masing kami membangun mesbah. Di rumah kami masing-masing kami memanggil nama Tuhan. Dan kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami datang di altar kudus Tuhan. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Kami perlu tuntunan, kami perlu arahan, kami perlu bimbingan. Dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Itu sebabnya pagi hari ini, sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami ya, sehingga setiap kali kami merenungkan firman-Mu ada hikmat, ada pewahyuan, ada pengharapan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Engkaulah firman-Mu ya Tuhan, dan apa yang keluar daripada mulut-Mu tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Engkaulah yang mengerjakan apa yang menjadi kebenaran firman dalam hidup kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Karena kami pagi hari ini kami percaya kami di rumah kami masing-masing akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Dan ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan kami dengan firman-Mu, maka kami akan cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam hidup kami. Bapa, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Nah, kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin. Karena kita masih punya Tuhan, maka jangan putus asa. Karena kita masih punya Tuhan, maka jangan kehilangan pengharapan. Karena kita masih punya Tuhan, mujizat masih terjadi dalam kehidupan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, sama-sama bilang sama saya pasti akan lihat mujizat. Amin. Saya pasti akan lihat mujizat, sebab saya masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, haleluya. Amin. Yes. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang akan menuntun jalan kita, menerangi setiap langkah kita. Ya. Kita sudah ada dalam Kejadian pasal yang ke-34. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam Kejadian pasal 34. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7.
Kejadian pasal 34 ayat pertama. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, ya. Kita akan baca Alkitab kita di rumah kita. Kejadian 34 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Pada suatu kali pergilah Dina. Jadi setelah Yakub, kemarin kita belajar 2 hari yang lalu kita belajar bagaimana Yakub bertemu dengan Esau dan mereka sudah berdamai. Iya kan? Lalu Esau jalan terlebih dahulu, Yakub menyusul. Sehingga Yakub harus bermalam di Sikem, ya. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Nanti kita lihat kenapa bisa terjadi ada masalah, karena melanggar firman. Firman Tuhan menjadi jelas, katakan jangan kau bergaul, jangan kau berbaur dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Dina, ya kan, perempuan yang dilahirkan oleh Lea bagi Yakub itu mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu, yang negeri itu notabene tidak ada takut akan Tuhan. Bergaul, main. Dampaknya apa? Nanti kita lihat sampai di sana, ya. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina dilarikan dan diperkosa. Dampaknya karena nggak mendengarkan firman Tuhan. Udah dibilang jangan bergaul dengan orang-orang yang ada di sekeliling sana. Akhirnya apa? Ada musibah, ada kejadian. Ayat 3. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub itu. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya, abang-abangnya nggak ada. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan marah hati. Abang-abangnya nggak terima, ya jelas nggak terima. Adiknya diperlakukan semena-mena, adiknya dianiaya, adiknya disakiti. Jelas abang-abangnya nggak terima. Dampaknya mereka sakit hati dan mereka sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan awalnya tadi. Sampai di sini dulu saudara, sampai di ayat 7. Awalnya tadi apa? Karena berbaur di tempat di mana tidak ada pengenalan akan Allah di sana. Makanya ngeri saudara. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang menawarkan segala sesuatu dengan penuh kejahatan. Makanya jelas Alkitab katakan hari-hari di mana kita hidup adalah hari-hari yang semakin jahat. Menjelang akhir zaman, kita mesti tambah terus waspada, kita mesti terus hati-hati. Kita tidak bisa menjaga anak-anak kita 24 jam non-stop melihat, ya jangan kemana-mana ya, di sini aja, lu nggak bisa. Tapi minimal ada doa-doa orang tua yang menjaga dan membentengi anak-anak kita. Bahkan selalu saya bilang, saudara, doa buat anak-anak kita, doa buat keturunan-keturunan kita, doa buat suamimu, doa buat istrimu, doa buat mertuamu, doa buat menantumu, doa buat anak-anakmu. Kenapa? Doa itu yang menudungi mereka, meminta perlindungan yang datangnya daripada Tuhan. Karena dunia sudah jatuh di tangan si jahat, dan kita tinggal di dunia ini. Makanya Tuhan Yesus mengumpamakan kita seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Mengerikan saudara. Perlulah kita dijaga, perlulah kita dipagari, perlulah kita dibentengi dengan apa? Dengan doa. Doa itu yang menjaga kita. Doa itu yang memagari kita, doa itu yang membentengi kita. Nah, yang saya mau bahas hari ini adalah di ayat yang ke-7, dampak dari ketika saudara-saudaranya ya Dina mendengar berita ini. Dampaknya apa? Marah dan sakit hati.
dampaknya marah dan sakit hati. Kenapa? Karena mereka melihat adiknya diperlakukan yang tidak-tidak. Saudara dikasih dalam Tuhan, betul keadaan tidak bisa kita prediksi, gitu kan. Segala sesuatu bisa terjadi. Kita dengar tiba-tiba ada suami kita selingkuh, kita dengar tiba-tiba istri kita selingkuh, kita dengar tiba-tiba anak-anak kita jatuh dalam narkoba, kita dengar anak-anak kita tiba-tiba di luar Tuhan. Ada hal-hal yang memang bisa terjadi di luar prediksi kita. Tapi ini yang selalu saya mau bilang, selama kita sudah berdoa, jangan stres, tenang. Karena ketika kita sudah berdoa tapi terjadi hal-hal yang di luar kehendak kita, di luar keinginan kita, kita cuma percaya, Tuhan, aku sudah mendoakan anakku, aku sudah mendoakan suamiku, aku sudah doakan istriku. Tapi kalau hal ini terjadi, aku tahu Tuhan punya rencana yang besar. Mungkin saat ini aku belum mengerti, tapi aku mau belajar percaya. Itulah doa. Yang penting apa? Kita tahu kita sudah mendoakan. Ada hal-hal yang terjadi di luar keinginan kita, di luar kehendak kita, respon kita harus benar. Apa respon abang-abangnya Dina? Mereka marah, mereka sakit hati. Dampak dari marah, dampak dari sakit hati itu berbahaya, saudara. Oh, sangat berbahaya. Bukan hanya menghancurkan hidup orang lain yang kita marah kepadanya, yang kita sakit hati kepadanya, tapi juga hancurkan hidup kita. Makanya selalu saya bilang, keadaan yang terjadi, peristiwa yang terjadi di hadapan kita harusnya tidak bisa mempengaruhi respon kita. Kenapa? Karena kitalah yang mempengaruhi keadaan, bukan keadaan yang mempengaruhi kita. Respon dari setiap hal yang terjadi itu sangat ditentukan seberapa dekatnya manusia tersebut dengan pribadi Allah. Lihat respon Ayub ketika Ayub mendengar kabar yang membuat goncang hatinya. Bahkan diuji, dia alami pergumulan masalah. Respon Ayub dengan yang mengalami, bahkan respon dengan istrinya itu berbeda. Padahal mereka berdua mengalami hal yang sama sebagai suami istri. Iya kan? Tapi apa yang dikatakan Ayub, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk. Tapi di sisi lain, istrinya Ayub berkata sama Ayub, engkau sudah mengalami hal ini, kutukilah Allahmu dan matilah. Dengan kata lain, tinggalkan Tuhan. Lihat, dengan keadaan peristiwa yang terjadi yang sama, ada dua respon yang berbeda. Jadi penting untuk kita menyadari apa respon kita, apa sikap kita menghadapi setiap keadaan yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pak, saya udah doa buat suami saya, tapi masih bisa terjadi seperti ini dengan suami saya. Pak, saya udah berdoa buat istri saya, tapi kenapa masih bisa terjadi seperti ini buat istri saya? Pak, saya sudah berdoa buat usaha dagang saya, tapi kenapa tiba-tiba ada goncangan dalam usaha dagang saya? Kita hidup bukan ngatur Tuhan, kita hidup diatur oleh Tuhan. Itu dulu mesti ngerti. Ayo sama-sama ketik di kolom komentar, saya hidup diatur oleh Tuhan, bukan ngatur Tuhan. Sadar siapa dirimu. Kita ini hamba. Sama seperti perkataan Maria, saya ini hamba Tuhan, jadilah pada saya seperti apa yang kau katakan. Sadar kita ini hidup diatur oleh Tuhan. Karena kita hidup diatur oleh Tuhan, kita cuma bisa bilang, ya udah suka-sukanya Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik terjadi dalam hidup saya tahu itu pasti baik buat saya. Sekalipun hari ini saya belum ngerti kenapa ini terjadi Tuhan, kenapa itu terjadi Tuhan, tapi saya tahu ini adalah rangkaian besar Tuhan, rencana Tuhan yang akan membawa saya melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Ya, selalu saya bilang, jangan melihat hanya potongan kecilnya kejadian saat ini, jangan. Kalau Ayub hanya melihat kejadian saat itu, maka Ayub kecewa. Tapi Ayub belajar melihat secara keseluruhan, bahwa Tuhan sedang memuji aku, Tuhan sedang memurnikan aku. Demikian pula Yusuf. Yusuf tidak hanya melihat sepotong kecil keadaan yang membuat dia kecewa kepada saudara-saudaranya. Kalau dia hanya mau melihat, waduh jahat sekali saya sebagai seorang adik dijual sebagai seorang budak,
Kejam sekali saudara-saudaraku. Dia akan kecewa. Tapi yang Yusuf lihat secara keseluruhan bahwa ini yang dilakukan oleh orang jahat ke dalam hidupku adalah bagian kecil dari rancangan Allah yang besar. Dan rancangan Allah besar itu membawaku hidup berkemenangan. Haleluya. Ya, jangan lihat keadaan saat ini. Jangan hanya fokus kepada keadaan yang terjadi saat ini, tapi belajarlah untuk melihat secara keseluruhan. Oh, saya belum bisa melihat secara keseluruhan. Jangan komplain dengan keadaan yang terjadi sekarang. Kalau engkau belum bisa melihat secara keseluruhan, jangan komplain dengan keadaan yang terjadi sekarang. Abang-abangnya Yusuf, abang-abangnya Dina memiliki respon yang apa? Yang gak baik. Apa respon yang gak baik? Marah. Respon yang apa? Sakit hati. Memang dalam hal ini akhirnya ada sebuah pembelajaran. Yang firman Tuhan sudah katakan, jangan bergaul dengan berbaur dengan mereka. Jangan mengawinkan dengan mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Dina lakukan itu, dia bergaul, dia berteman. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita saudara pagi hari ini, bahwa sikap kita, respon kita terhadap keadaan jangan sampai terpengaruh. Ya, kitalah yang harus mempengaruhi keadaan yang terjadi. Maksudnya begini, keadaan yang terjadi di luar yang kita tidak bisa prediksi, yang mungkin bisa terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, respon kita harus benar. Engkau sedang dihianati, engkau sedang dikecewakan, engkau sedang dirugikan, engkau sedang difitnah, responmu harus benar dengan keadaan yang terjadi itu. Sehingga yang tadinya itu merupakan, mungkin Tuhan izinkan merupakan rencana Tuhan, ya kita gak pernah tahu, orang jahat pun bisa dipakai Tuhan, saudara. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Orang jahat pun, selalu saya bilang, kita hidup dalam kuasa Tuhan. Kalau kita hidup dalam kuasa Tuhan, maka kita mesti sadar, orang jahat pun yang terjadi dalam hidup saya bisa dipakai Tuhan untuk saya melihat terobosan-terobosan yang dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan pegang hati setiap manusia. Amin. Tuhan pegang hati setiap manusia, bahkan termasuk orang-orang yang mungkin jahat kepada kita, tapi dia bisa pakai untuk membawa kita masuk dalam rencananya yang besar. Jadi respon kita mesti benar. Nah, respon abang-abangnya Dina marah, sakit hati, tidak terima dengan keadaan. Ya, kalau hari-hari ini kau sedang mengalami sesuatu yang tidak ingin kau inginkan alami terjadi, hati-hati dengan responmu. Ingatlah kebenaran renungan firman Tuhan pagi hari ini yang kita sudah dengar. Respon kita harus benar menyikapi keadaan yang terjadi. Sekalipun keadaan itu mungkin mengecewain kita, sekalipun keadaan itu mungkin menyakiti hati kita, sekalipun keadaan itu mungkin membuat kita, kok bisa ya begini ya, saya tuh padahal deket banget sama Tuhan, saya udah rajin beribadah, bahkan saya sudah sering ambil waktu berpuasa, saya sudah sering berdoa, tapi kenapa ada keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak mau saya inginkan untuk terjadi dalam hidup saya, ini bisa terjadi. Respon kita harus benar. Karena itu pastikan keadaan di luarmu tidak bisa mempengaruhi keputusan-keputusan. Yang mempengaruhi keputusan kita apa? Kedekatan kita dengan Tuhan. Yang mempengaruhi keputusan-keputusan kita apa? Kedekatan kita dengan Tuhan. Setelah dikasih dalam Tuhan, jaga hati kita, jangan sampai respon kita salah di hadapan Tuhan. Karena dampaknya daripada apa yang terjadi, maka respon kakak-kakaknya Dina adalah marah dan sakit hati. Ayub 5 ayat 2, coba perhatikan. Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Lihat respon abang-abangnya Dina ketika sakit hati mendengar keadaan yang terjadi. Apa yang Alkitab katakan? Bodoh orang yang sakit hati. Kenapa? Karena dia beranggapan sakit hati itu benar.
Jangan jadi orang bodoh, karena orang bodoh adalah orang yang sakit hati. Kenapa seseorang bisa sakit hati? Karena nggak terima dengan keadaan yang terjadi, kan itu. Karena ketika kita mulai nggak terima dengan keadaan yang terjadi, kita mulai kecewa, kita mulai sakit hati, kita mulai marah. Ini yang terjadi dalam kehidupan abang-abang Medina. Mereka marah, mereka sakit hati, mereka lihat, waduh adik gue, ya hancurin masa depannya. Alkitab jelas katakan sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku apa? Lagi-lagi berlaku bodoh. Jadi tadi Alkitab katakan di dalam Ayub 5 ayat 2 yang orang bodoh adalah orang yang sering sakit hati. Amsal 14 ayat 17, orang yang lekas naik darah, orang yang cepat marah, berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi baik marah maupun sakit hati itu respon seseorang. Dan selalu saya bilang respon seseorang itu bergantung bukan dengan keadaan, bergantung dengan kedekatannya dia dengan Tuhan. Kalau dia dekat dengan Tuhan, dia percaya apapun yang terjadi bisa terjadi karena semua Tuhan izinkan. Tapi bukan berarti kalau saya melihat sesuatu yang terjadi seperti tadi saya sampaikan, ini mengecewakan saya, ini menyakiti saya, ini melukai saya, lalu saya mesti merespon hal itu dengan sakit hati, kecewa, marah. No, saya harus belajar melihat dari sudut pandang Tuhan, melihat kenapa ini terjadi. Mungkin saya belum ngerti sekarang, tapi ada sebuah pembelajaran. Selalu saya bilang dalam setiap kehidupan kita ada pembelajaran. Disitulah kita dididik oleh pendidikannya Bapa, pendidikan di sorga, supaya kita nggak jadi orang-orang yang gampang marah, gampang kecewa, gampang sakit hati dengan keadaan yang terjadi. Apapun bisa terjadi kok Pak, Bu. Dalam kehidupan kita apapun bisa terjadi. Tapi respon kita, sikap kita menyikapi keadaan yang terjadi itu jangan stres, jangan tertekan, tenang. Ya. Amsal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Demikian pula dikatakan Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9 bilang apa? Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi Alkitab sudah mencatat, baik kita yang marah, merespon segala sesuatu dengan marah, merespon segala sesuatu dengan sakit hati, wah itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena orang ini beranggapan orang yang kita sakiti, orang yang menyakiti hati kita, orang yang membuat kita marah itu yang akan mengalami luka ketika kita sakit hati dan marah. Padahal itu membuat luka hidup kita. Ya, hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, karena itu saya mengajak setiap kita untuk dalam kita meresponi setiap keadaan, dalam kita menyikapi setiap keadaan, kita harus ingat beberapa hal. Yang pertama, jaga hati. Sama-sama bilang sama saya, jaga hati. Kenapa jaga hati? Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Apapun bisa terjadi kalau kita jaga hati, maka semua bisa dikendalikan dengan tenang. Yang kedua, apa respon kita? Ingat selalu apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jangan ingat kesalahan orang, jangan ingetin apa yang orang buat yang menyakiti hati kita. Waduh, itu kalau kita ingat terus itu hanya membuat luka hidup kita. Tapi ingat selalu janji Tuhan. Ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang-orang yang mengecewakan kita. Tapi kalau kita tetap terus ingat janji Tuhan, kita akan terhibur, saudara. Kenapa kita akan terhibur? Karena kita tahu manusia boleh buat segala sesuatu dalam hidup saya, tapi selama saya memegang janji Tuhan, Tuhan akan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Pegang itu. Sehingga ketika kita meresponi keadaan yang terjadi di depan kita yang mengecewakan, yang menyakiti hati kita, kita selalu ingat, saya harus jaga hati. Yang kedua, saya harus selalu ingat janji Tuhan. Dan yang ketiga, miliki komunitas yang tepat. Karena ketika kita salah memilih komunitas, maka respon kita dalam menghadapi segala sesuatu akan dipengaruhi oleh mereka. Terkadang kan kita bingung, aduh kenapa mesti begini, aduh sikap saya mesti apa. Terkadang kita suka tanya sama teman-teman kita, saya mesti gimana ya, saya mesti seperti apa, buat apa ya. Nah kalau kita bergaul, komunitas kita adalah komunitas yang tidak takut akan Tuhan,
maka diarahkan kita kepada jalan-jalan yang sesat. Tapi kalau komunitas kita, sekeliling kita, grup komunitas WhatsApp kita juga adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka ketika kita minta jalan keluar, ketika kita minta masukan, maka dikasih hal-hal yang baik. Oh, kamu harus tetap kuat. Oh, kamu harus mengampuni. Oh, kamu harus baca firman. Oh, kamu harus berdoa. Oh, kamu harus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu kalau kita tertanam dalam komunitas yang sehat. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita dalam menyikapi keadaan yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa terjadi, saudara. Tapi jangan sampai keadaan yang tidak sebenarnya kita inginkan terjadi itu ketika menimpa kita, lalu respon kita jadi respon yang tidak baik. Kitalah yang memutuskan, kitalah yang menentukan, bukan keadaan yang di luar yang terjadi di hadapan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami diajar, kami dibentuk, kami dididik, kami dibekali oleh firman Tuhan. Yang secara khusus pagi hari ini kami diingatkan bahwa terkadang ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kami yang sebenarnya tidak kami inginkan untuk terjadi. Ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kami, karena kami tahu hidup kami ini milik Tuhan. Kami hanya mau belajar mengerti bahwa apapun yang terjadi, semua Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Sekalipun hari ini kami belum mengerti kenapa ini bisa terjadi, Tuhan, kenapa itu bisa terjadi, Tuhan. Tapi hari ini kami dibekali oleh firman-Mu bahwa respon kami dalam kami menyikapi setiap keadaan yang terjadi yang mungkin itu menyakiti hati kami, mengecewakan kami, melukai kami, tapi kami mau mengambil keputusan dan mengambil sebuah respon yang tepat. Itu sebabnya kami belajar untuk menjaga hati kami. Kami mau belajar untuk selalu mengingat janji Tuhan, bukan mengingat apa perbuatan-perbuatan jahat orang terhadap kami. Dan hari ini ya Bapa, kami kembali diingatkan untuk memiliki komunitas yang baik, komunitas yang sehat, di mana kami harus tertanam di komunitas tersebut. Sehingga ketika kami mengalami keadaan-keadaan yang tidak sebenarnya ingin kami terjadi, kami bisa mendapatkan masukan, kami bisa mendapatkan kekuatan melalui komunitas-komunitas yang sehat ini. Bapak, hamba berdoa buat umat-Mu pagi hari ini. Kalau ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kami yang mungkin membuat kami luka, membuat kami kecewa, bahkan ada umat-Mu yang karena sesuatu terjadi mereka pergi meninggalkan Tuhan, dan mungkin mereka sedang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan ketuk, Tuhan bukakan pewahyuan hikmat-Mu dalam kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, ketika kami meresponinya dengan benar, kami menyikapinya dengan benar, maka dampaknya akan menjadi benar. Karena dalam hidup kami tidak ada hari yang buruk. Yang kami tahu setiap hari diberkati oleh Tuhan. Kalaupun ada sesuatu terjadi dalam hari-hari hidup kami, kami belajar untuk mengucap syukur karena kami akan melihat ada maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi. Sekalipun kami belum mengerti, sekalipun kami belum memahami, kami mau belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat. Dan pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau itu sedang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, mereka yang berdoa pagi hari ini merenungkan firman-Mu, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati mereka, untuk mereka memiliki respon yang benar dengan keadaan yang terjadi. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan.
Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati hamba. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati umat dimanapun mereka berada. Mereka yang bergabung di Facebook, mereka yang bergabung di Instagram, mereka yang bergabung di Zoom, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kami tetap kuat menghadapi apapun. Karena kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan setiap pergumulan umatmu satu persatu pagi hari ini. Hamba doa, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami pegang firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus. Mereka yang terbaring-baring di rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah-rumah mereka masing-masing, hari ini kami terima kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Biar kami boleh meresponi setiap keadaan yang terjadi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Dan umat-Mu yang berdoa untuk perekonomian mereka, biar Tuhan yang bukakan jalan. Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi pekerjaan usaha mereka, diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan setiap mereka yang memiliki kerinduan untuk dapat melunaskan setiap utang piutang mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, berbelas kasihan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Kalau dalam hari-hari ini mereka sedang mengalami pergumulan rumah tangga mereka retak, rumah tangga mereka sedang ada dalam kehancuran, Tuhan, hamba berdoa dari tempat ini memohon belas kasihan-Mu. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar rumah tangga anak-anak Tuhan, Tuhan pulihkan. Rumah tangga anak-anak Tuhan, Tuhan kembali berkati. Karena kami percaya apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan menopang setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Suami-suami yang sedang jauh dari Tuhan, istri-istri yang sedang jauh dari Tuhan, hamba berdoa jamah ketuk pintu hati mereka ya Roh Kudus, sehingga mereka kembali ke pasangan mereka yang sah dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda yang pagi hari ini juga mungkin turut bergabung dalam doa pagi. Mereka mendengarkan firman, mereka terus membekali diri mereka dengan firman Tuhan. Hamba berdoa masa muda mereka diberkati Tuhan. Hari depan yang penuh pengharapan, Allah yang menganugerahkan atas kehidupan mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi ini Tuhan, mereka terus dikuatkan firman-Mu. Mereka bahkan ada yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, Allah yang membukakan jalan-jalan yang bagi mereka. Bahkan kalau ada dari antara mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan juga yang tuntun, Tuhan juga yang arahkan, Tuhan juga yang tetapkan jalan-jalan hidup mereka, sehingga mereka dipertemukan dengan pasangan yang tepat, yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Studi mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati Tuhan, bahkan cita-cita mereka ada dalam rancangan Allah yang besar. Oh, thank you Lord Jesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang merangkai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini juga hamba berdoa mengucapkan berkat, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rumah tangga yang berdoa untuk mendapatkan keturunan. Dari tempat ini hamba ucapkan berkat, memohon belas kasihan Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus dibukakan kandungan mereka, sehingga mereka mengalami keberkatan Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk mendapatkan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Pagi hari ini juga kami berdoa, pada akhirnya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada umat Tuhan yang memiliki kerinduan hari-hari ini untuk berdamai dengan mertuanya, berdamai dengan menantunya, berdamai dengan adik dan kakaknya. Karena satu dan lain hal mereka sedang bertengkar, mereka sedang ada keretakan dalam hubungan mereka. Bapak, hari ini hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan, ingatkan mereka bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, dan sebagai anak-anak Tuhan mereka harus membawa
damai dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memperdamaikan mereka dengan musuh mereka. Tuhan yang memulihkan, terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan antara hubungan orang tua dengan anak, adik dengan kakak, mertua dengan menantu, dipulihkan dalam nama Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan kerjakan. Thank you Lord. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan kehidupan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Allah menopang, Allah memberkati. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Pagi hari ini juga hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota-kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat kota kami karena kami tahu firman-Mu katakan, berdoalah buat kesejahteraan kota di mana Engkau tinggal, karena kesejahteraan kotamu ada kesejahteraan-Mu. Kami ucapkan berkat, kota kami diberkati Tuhan, kota kami aman, kota kami damai. Shalom Allah, damai sejahtera Allah turun atas kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa jauhkan kota kami daripada setiap mara bahaya, niat orang jahat, bencana alam. Kami tolak dalam nama Yesus. Melainkan kasih karunia, damai sejahtera, sukacita Tuhan terus ada atas kota kami. Bapa terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan pada akhirnya setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, bahkan sudah pergi meninggalkan Tuhan. Kami berdoa mungkin itu adalah orang-orang yang adik keluarga kami, atau mungkin itu adalah kami yang sudah tenggelam jauh dari hadirat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan ketuk hati setiap umat. Dan kalau ada dari mereka yang belum mengenal Kristus, kami berdoa biarlah Tuhan sendiri, Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan NKRI, bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan kami berdoa setiap siasat-siasat jahat, setiap roh pemecah belah yang ditabur di bangsa kami, kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus mematahkan kuasanya atas bangsa kami. Dalam nama Yesus tidak berlaku, tidak terjadi atas bangsa kami. Indonesia diberkati, hasil-hasil bumi Indonesia diberkati, ekonomi Indonesia diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus hal-hal baik terjadi atas bangsa kami. Ada banyak anak-anak Tuhan berdoa dan mengucapkan berkat atas Indonesia di dalam nama Yesus. Dalam keberkatan dan anugerah Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami tinggal di bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Bapak Presiden, kami berdoa buat Wakil Presiden, kami berdoa buat jajaran menteri yang ada, kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka. Kami ucapkan berkat, biarlah Tuhan takut akan-Mu, Engkau ada dalam hati mereka. Jauhkan mereka dari setiap keinginan-keinginan untuk berbuat dosa. Tuhan kami berdoa hati mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kami untuk tetap terus mengucapkan berkat buat bangsa kami, karena kami tahu Tuhanlah yang memberkati bangsa kami. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu. Bahkan kami boleh naikkan doa-doa kami. Dan pagi hari ini kami percaya kami sudah terima apa yang kami doakan. Itu sebabnya kami berkata-kata, karena kami percaya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bagi kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa hal itu sudah diberikan kepadamu, maka hal itu akan kau terima. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun bisa terjadi di hadapan kita, dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, tapi pada akhirnya yang memutuskan
adalah kita. Respon kita terhadap segala sesuatu, kita yang menentukan, bukan masalah kita. Kita kembali ketemu besok. By the way, jangan lupa besok hari Jumat. Seperti biasa, setiap hari Jumat komunitas doa pagi punya kebiasaan yang baik. Yakni setiap hari Jumat kita ambil waktu untuk berpuasa. Kita mendoakan buat setiap apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, pokok-pokok doa kita, ya. Bapak Ibu, saya ajak untuk kembali kita mulai doa puasa kita besok pagi, ya. Kita kembali ketemu besok pagi di waktu yang sama 4.30 waktu Indonesia bagian barat, dan malamnya kita ada doa breakthrough and fasting prayer untuk secara khusus menaikkan pokok-pokok doa kita, ya. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.